Halo semuanya, kali ini saya akan melakukan praktikum yang berjudul Hubungan Aktivitas dengan Frekuensi Pernapasan dan Denyut Nadi. Tahap praktikum yang pertama yaitu tahap persiapan. Apa saja yang harus dipersiapkan? Yang pertama, menentukan tujuan praktikum. Yang kedua, menentukan alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum. Yang ketiga, memperhatikan keamanan dan keselamatan kerja selama praktikum. Dan yang keempat, mempersiapkan langkah kerja agar tidak bingung apa yang harus dilakukan nantinya ketika praktikum berlangsung. Tujuan dari dilakukannya praktikum ini adalah untuk mengetahui hubungan antara aktivitas dengan frekuensi pernapasan dan denyut nadi. Alat dan bahan yang digunakan yaitu alat tulis dan ponsel atau stopwatch. Sebelum melakukan praktikum, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan pernapasan dan denyut nadi. Frekuensi pernapasan adalah cepat lambatnya bernapas atau banyaknya oksigen yang dihirup dan kemudian dihembuskan dalam keadaan apapun. Umumnya, frekuensi pernapasan manusia dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, suhu tubuh, aktivitas, dan posisi tubuh. Laju pernapasan orang dewasa dikatakan normal apabila ia bisa bernapas sebanyak 12-20 kali per menit dan berlangsung secara berkesinambungan. Denyut nadi adalah suatu gelombang teraba pada arteri bila darah dipompa keluar dari jantung. Denyut nadi dapat diperiksa di tempat pembuluh nadi berdekatan dengan tulang seperti leher, di bawah siku, di dekat pergelangan tangan, paha, dan kaki. Denyut nadi atau detak pembuluh nadi per menit setara dengan ukuran denyut jantung. Denyut nadi umumnya dapat diukur dengan cara berikut. Yang pertama, letakkan jari tangan kanan di pergelangan tangan kiri bagian bawah. Jangan menggunakan ibu jari karena ibu jari memiliki denyut ringan yang dapat membingungkan saat menghitung denyut nadi. Yang kedua, tekan lembut jari hingga dapat merasakan denyut nadi di bawah jari. Perlu ketelitian dalam mencari lokasi denyut nadi tersebut. Yang ketiga, hitung denyut nadi selama 60 detik untuk mendapatkan hasil yang lebih meyakinkan. Tahap praktikum yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Langkah kerja yang pertama, lakukan posisi berbaring selama 5 menit. Setelah 5 menit, hitung pernapasan selama 1 menit. Kemudian, hitung denyut nadi selama 1 menit. Langkah yang keempat, lakukanlah posisi duduk selama 5 menit. Setelah 5 menit, hitung pernapasan selama 1 menit. Selanjutnya, hitung denyut nadi selama 1 menit. Langkah yang ketujuh, lakukan posisi berdiri selama 5 menit. Setelah 5 menit, hitung pernapasan selama 1 menit. Selanjutnya, hitung denyut nadi selama 1 menit. Langkah yang ke-10, lakukan aktivitas jalan santai selama 5 menit. Setelah 5 menit, hitung pernapasan selama 1 menit. Selanjutnya, hitung denyut nadi selama 1 menit. Langkah yang ke-13, lakukan aktivitas jogging selama 5 menit. Setelah 5 menit, hitung pernapasan selama 1 menit. Selanjutnya, hitung denyut nadi selama 1 menit. Tahap praktikum yang ketiga yaitu tindak lanjut. Dari praktikum yang telah dilakukan, didapatkan hasil yang disajikan pada tabel berikut. Pada posisi berbaring, frekuensi pernapasannya adalah 12 kali per menit, sedangkan denyut nadinya adalah 68 kali per menit. Pada posisi duduk, frekuensi pernapasan adalah 16 kali per menit, sedangkan untuk denyut nadinya adalah 80 kali per menit. Pada posisi berdiri, frekuensi pernapasannya 20 kali per menit, denyut nadinya 96 kali per menit. Pada aktivitas berjalan santai, frekuensi pernapasannya 24 kali per menit, denyut nadinya 100 kali per menit. Pada aktivitas jogging, frekuensi pernapasannya 32 kali per menit dan denyut nadinya adalah 120 kali per menit.
Selanjutnya adalah pembahasan. Setelah dilakukan percobaan, terdapat perbedaan frekuensi pernapasan dan denyut nadi pada masing-masing aktivitas yang dilakukan. Dilihat dari tabel hasil pengamatan, frekuensi pernapasan meningkat ketika aktivitas yang dilakukan semakin berat. Hal ini dikarenakan saat melakukan aktivitas yang berat, tubuh membutuhkan lebih banyak darah yang membawa oksigen untuk dialirkan ke semua sel-sel dalam tubuh. Berikut urutan frekuensi pernapasan dan denyut nadi dari yang paling kecil hingga paling besar berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Yang pertama, berbaring. Pada aktivitas atau posisi berbaring, pernapasan terjadi sebanyak 12 kali per menit dan denyut nadi sebanyak 68 kali per menit. Jumlah energi yang diperlukan untuk berbaring tidak terlalu besar, sehingga frekuensi pernapasan dan denyut nadi lambat atau kecil. Yang kedua, posisi duduk. Pada aktivitas atau posisi duduk, pernapasan terjadi sebanyak 16 kali per menit dan denyut nadi sebanyak 80 kali per menit. Jumlah energi yang diperlukan untuk menyangga tubuh saat duduk lebih besar daripada posisi berbaring, sehingga frekuensi pernapasan dan denyut nadinya lebih besar dari posisi berbaring. Yang ketiga, berdiri. Pada aktivitas atau posisi berdiri, pernapasan terjadi sebanyak 20 kali per menit dan denyut nadi sebanyak 96 kali per menit. Jumlah energi yang diperlukan untuk menyangga tubuh saat berdiri lebih besar daripada posisi duduk, sehingga frekuensi pernapasan dan denyut nadinya lebih besar dari posisi duduk. Yang keempat, jalan santai. Pada aktivitas jalan santai, pernapasan terjadi sebanyak 24 kali per menit dan denyut nadi sebanyak 100 kali per menit. Jumlah energi yang diperlukan untuk aktivitas berjalan lebih besar daripada posisi berdiri, sehingga frekuensi pernapasan dan denyut nadinya lebih besar dari posisi berdiri. Yang kelima, jogging. Pada aktivitas jogging, pernapasan terjadi sebanyak 32 kali per menit dan denyut nadi sebanyak 120 kali per menit. Jumlah energi yang diperlukan untuk aktivitas jogging lebih besar daripada aktivitas berjalan, sehingga frekuensi pernapasan dan denyut nadinya lebih besar dari aktivitas berjalan. Kesimpulan dari praktikum yang telah dilakukan yaitu jenis aktivitas yang dilakukan berpengaruh terhadap frekuensi pernapasan dan denyut nadi. Frekuensi pernapasan dan denyut nadi meningkat seiring dengan beratnya aktivitas yang dilakukan. Hal tersebut dikarenakan pada saat melakukan aktivitas berat, tubuh akan membutuhkan lebih banyak energi untuk mengatur otot-otot anggota tubuh yang berkontraksi. Tubuh memerlukan lebih banyak oksigen untuk oksidasi biologi dan lebih banyak memproduksi zat sisa. Oleh karena itu, tubuh perlu meningkatkan frekuensi pernapasan dan denyut nadi agar dapat menyiapkan oksigen yang lebih banyak. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam menyusun praktikum ini. Sekian penjelasan praktikum dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa.